kalau hanya kita punya konsepnya saya bilang itu konsep dan tidak ada implementasinya, tidak ada action, saya bilang ini cerita saja. Oh iya iya iya. Iya. Kalau mengurus perusahaan jauh lebih sulit. Oh ya? Mengurus perusahaan itu kalau rugi saya rugi, kalau rumahku saya jaminkan itu, ya nanti kalau dia salah saya rugi, mungkin gimana rumah saya bisa disita. Ya. Mengurus pemerintah ya, mengurus Bulukumba ini enggak ada saya bisa gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Medium TV. Seperti biasanya kita akan ngobrol santai, membahas sesuatu yang serius dan apalagi sekarang saya akan mengusung tema dengan pemerintahan harapan baru, ya, jargon dari Bupati Kabupaten Bulukumba. Nah, tema yang kita akan bahas hari ini adalah refleksi 1 tahun pemerintahan harapan baru. Kita coba mengupas dan membahas langsung dengan Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba, Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf. Saya sudah bersama dengan beliau di Rumah Jabatan Bupati Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kareng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ini, Pak Bupati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang penting, Pak Bupati, karena saya dengar Pak Bupati betul-betul gencar dengan segala keterbatasan sekarang yang ada. Nah, sekarang kita mulai, Pak Bupati, bagaimana membahas refleksi 1 tahun pemerintahan harapan baru. Kita mulai dulu dari slogan harapan baru. Apa sebenarnya filosofi dari harapan baru? Karena kalimat harapan baru sepertinya jadi booming di Bulukumba. Nah, apa wujud nyata dari slogan harapan baru selama 1 tahun? Silakan Pak Bupati. Terima kasih ya. Saya punya tagline harapan baru saat pilkada dan dikerja bukan dicerita. Ya. Itu mungkin apalagi yang tidak ada di pernah mungkin yang di setiap pilkada di tempat lain mungkin dan di Bulukumba ada. Harapan baru barangkali mungkin ada sebelumnya, tapi kenapa saya sampaikan bahwa harapan baru, saya pikir Bulukumba ya, dan secara umum kalau saya melihat ya, harapan untuk masyarakat nantinya bisa saya wujudkan tentunya apa yang bisa membuat masyarakat ya menjadi ekonominya lebih baik, tentunya dengan program-program yang selektif yang betul-betul bisa berdampak yang dan masyarakat bisa langsung nikmati rasakan. Karena selama saya kenal namanya dunia politik, kawan-kawan saya di politik, mungkin ada banyak program yang hanya sifatnya seremonial, ada sifatnya sifatnya hanya pencitraan. Betul. Dan harapan baru hadir di Bulukumba, saya dengan dikerja bukan dicerita. Saya tidak pernah ingin atau mungkin dengan hanya pencitraan, tapi bagaimana bekerja apa yang menjadi mungkin skala priority dan bisa langsung dampaknya bisa rasakan masyarakat. Langsung ke masyarakat. Saya kira itu yang sangat urgent ya. Ya. Apalagi di kondisi ekonomi kita Indonesia terpuruk di pasca pandemik ya. Anggaran akan apalagi program semua mungkin kabupaten ya, kota, provinsi ya, saya kira itu sangat terbatas. Betul. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi saya di kondisi anggaran terbatas, dan saya berusaha semaksimal mungkin ya program itu ya tepat sasaran dan dampak ekonominya jelas nanti untuk apalagi bisa rasakan masyarakat. Sebagaimana saya sebelumnya ya, saya ada beberapa program mungkin ada saya cancel, saya minta tidak dijalankan
saya minta dirubah ya, mungkin ada sudah dikontrakkan dan saya minta tolong kalau bisa ini apalagi Ditinjau ulang. ditinjau ulang dengan Ya. tindak lanjut karena saya pikir itu anggaran yang cukup besar dan tidak berdampak pada apalagi ya segera kepada masyarakat. Ya, ya, Itu ya, yang ya. saya lakukan kemarin. Oke. Dan mungkin tidak populer barangkali kebijakan saya, tapi sekalipun tidak populer ya mungkin bagi banyak orang, tapi bagi saya pikir sangat populer untuk bagaimana anggaran itu bisa saya alihkan ke tempat lain dan punya kajian jelas dan berdampak nantinya akan program itu kepada masyarakat. Itu yang saya lakukan. Oke. Secara singkat Pak Bupati mau mengatakan bahwa harapan baru adalah berusaha menyuguhkan Iya. program-program yang betul-betul menyentuh secara detail ke masyarakat dan kondisi masyarakat yang kekinian begitu Pak Bupati ya. Iya. Nah, apa wujud nyata selama 1 tahun? Apa wujud nyata harapan baru sekarang? Ya, saya tidak menganggap saya bekerja baru selama setahun ini belum menganggap saya sudah di Bulukumba saya sudah bekerja, tapi saya pikir apa yang saya kerjakan pada pasca saya dilantik ya sudah APBD sudah diketok Ya. dan saya lihat apa yang di sekitar saya, apa yang seperti misalnya kendali banjir saya lakukan karena nggak ada anggaran, nggak APBD. Bagaimana saya lakukan dan saya kerjakan dan alhamdulillah kemarin saya juga tidak banjir Bulukumba, termasuk Jeneponto, Bantaeng, Sinjai banjir. Saya nggak banjir ya, dan itu yang salah satu kendala. Sekalipun saya tidak anggap saya bekerja, hanya saya melihat seputaran saya bekerja karena itu tidak ada anggaran dari APBD. Ya. Dan kalaupun ada anggaran dari APBD, saya akan revitalisasi semua saluran yang ada di kota untuk benarin dan itu bisa dan kebanyakan mungkin udah 30 tahun barangkali tidak pernah dibenahi dan itu sudah rusak semua dan itu saya akan programkan kembali untuk nanti dianggarkan ya. Dan baru tahun ini program saya tahun pertama ini baru berjalan dan ini saya anggap baru saya mulai bekerja. Kalau tahun kemarin baru saya perencanaan, baru saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Iya. Tentu ya kalau bagi saya pribadi saya nggak menilai saya diri saya. Yang menilai silakan masyarakat apa yang saya lakukan dan pasca kemarin itu yang saya berusaha maksimal, tidak ada genangan air di kota, apapun sehingga bencana apapun yang terjadi kemarin saya berusaha fundamental memang Pak Bupati. Iya. Soal kendali banjir. Iya. Nah, itu menjadi fundamental dibicarakan di Sulawesi Selatan pada umumnya, malah Pak Gubernur kalau tidak salah waktu itu meminta kepada kepala-kepala daerah untuk belajar ke Bulukumba. Nah, bahkan Bupati Goa sendiri datang berkunjung ke sini dan mencoba melihat apa sih sebenarnya resepnya Pak Bupati Bulukumba sampai Bantaeng daerah tetangga banjir, Sinjai daerah tetangga banjir, tapi Bulukumba bebas dari banjir. Apa resepnya sebenarnya itu, Pak Bupati? Resepnya satu, ya, lurus. Setelah melihat apa kira-kira yang bisa kita maksimalkan, ya, apa saluran air, ya, apalagi lumpur yang ada, ya, di saluran air, bagaimana caranya kita ngangkat, bagaimana berdayakan semua masyarakat dengan tim yang saya bentuk waktu itu. Alhamdulillah mungkin 103 bulan kurang lebih saya kerjakan dan sedimen saya bisa angkat mungkin 3.500-an truk saya angkat dari lumpur dari bawah itu dan bisa saya apalagi saya maksimalkan aliran air pada saat curah hujan tinggi itu. Karena saya berjalan sendiri melihat ke lapangan bagaimana mengkondisikan dan setelah saya diminta pemaparan bagaimana saluran air dari apalagi atas ya dari yang hulu masuk ke ke hilir. kota dari hulu ke hilir bagaimana tersiernya bagaimana intake-nya untuk saya bisa bagaimana caranya saya bagi dan setelah itu saya bisa lihat bahwa harus dikendalikan seperti ini pada saat curah hujan tinggi dan sedimen semua di saluran air di kota di saluran air semua saya angkat saya maksimalkan. Alhamdulillah saya dalam sekian ini saya bisa angkat 70% barangkali ya dan kira-kira 3.500 truk lumpur dan sampah lumpur dari
dari saluran air Saluran yang saya air. bisa angkat, dan itu yang membuat Bulukumba tidak sampai tergenang. Intinya sebenarnya sederhana, tapi ini kemauan. Iya, Ya, Pak Bupati, kemauan kalau ketika pemerintah tuh mau apa yang kira-kira menjadi apalagi kendala pada saat itu menjadikan genangan air menjadi yang tersumbat itu ketika kita punya ini mau melihat dan tim ini mau bekerja, kita support terus, kita sama-sama mereka, saya kira tidak susah, semua bisa kita Dan saya dengar ini tidak memakai APBD. ya saya memang sekali pun kemarin karena pas saya dilantik APBD sudah Diketok. diketok dan tidak ada, dan saya hanya berpikir sendiri apa yang harus dilakukan, dan inovasi saya sendiri pasca 10 hari saya dilantik di kantor, setelah saya mutar lihat Bulukumba, saya ini bertanggung jawab. Tapi kita lihat ada tiga alat berat yang bekerja, Ya, 3 atau sampai 5 alat berat. Harusnya kan disewa itu. ya Pak Bupati. kebetulan saya ada berapa juga main rental alat berat, main seperti itu, dan saya minta ya untuk dikirim ke sini yang kecil untuk saya gunakan di saluran air, dan tidak saya ini hanya saya yang disumbangkan disumbangkan ceritanya ya. aja. Oh, ya. Saya pikir untuk bisa maksimalkan di sini, dan saya lihat begitu yang ini betul-betul bisa maksimal dan masyarakat antusias juga ya sebagian besar. Hanya kebiasaan yang buruk masyarakat yang tidak biasa kebiasaan buang sampah di saluran air itu masih terus sampai hari ini masih terus. Jadi saya juga dan sampai hari ini masih tim kendali itu belum saya bubarkan, dan terus akan saya ini untuk antisipasi setiap apalagi curah hujan tinggi dan sedimen-sedimen di mana yang mungkin kan kelihatannya harus kita kerjakan, kita tetap jalan terus, tidak berhenti, dan tim itu bekerja terus. Itu yang saya lakukan. Oke. Pak Bupati, kita melangkah ke pertanyaan kedua. Jargon pemerintahan Harapan Baru adalah dikerja bukan dicerita. Iya. Apa sebenarnya makna dan keinginan besar pemerintahan Harapan Baru ini sehingga memilih jargon dikerja bukan dicerita ini? Saya melihat ya, kalau hanya kita punya konsep yang saya ngambil itu konsep dan tidak ada implementasinya, tidak ada action, saya bilang itu cerita saja, tidak ada dikerja, gitu lah. Nah, kenapa saya bilang bukan saya bilang dikerja dulu nanti baru kita omongin, tidak. Tetapi ini yang selama ini hanya selalu lebih banyak konsep ya, lebih banyak retorika, tidak ada action, tidak ada Itu maknanya. Maknanya itu bukan artinya tidak kita konsep, tidak kita gambar desain, atau mungkin kita ini kaji akan nanti ya seperti apa, tetap juga seperti itu, tapi kita fokus ya bagaimana bikin ini program untuk bisa kita implementasikan ketika kita apalagi rencanakan dan betul-betul matang dan dikerjakan. Jangan hanya di konsep dan terus ini sebagaimana mungkin atau Pantai Merpati atau mungkin Water From City macam-macam saya dengar, kita nggak ada seperti itu. Nah, kita sampai konsep sampai minta bebasin ini lahan Pantai Merpati untuk bisa kita misalnya bikin tempat kuliner di sana, pusat kuliner di pantai di situ untuk nanti semua UMKM disatuin di sana, dan di sana ada sumber bisa PAD dan masyarakat kita tidak harus ke Makassar atau kemana lagi lihat pantai atau ke Bantaeng, dan di tempat itu bisa dibikin indah ya, bikin cantik, dan kita akomodir semua ya UMKM di kota di sini di Bulukumba untuk bisa di tempat sana dimaksimalkan. Nah, itu yang jadi Pak Bupati mau bilang bahwa dikerja bukan dicerita itu adalah bukan anggapan masyarakat segelintingan masyarakat yang kadang menyuarakan harus dicerita dulu baru dikerja. Iya. Nah, sama dengan poin teman-teman di DPR bahwa harus dibahas dulu bos baru Iya. dikerja. Artinya pembahasan itu dikerja. Iya. Ya, pembahasan itu adalah kerja. Iya. Maksudnya di sini dikerja bukan dicerita. Setelah dibahas, setelah dikonsep, Iya. biasanya cuma sampai di situ gitu. Tidak ada Tidak lagi action, tidak ada gitu ya. action. Ya, Ya. harusnya dikerja bukan cerita, Iya. dibahas, dimatangkan konsepnya, langsung action gitu. Betul. Oke. Pak Bupati, melewati 1 tahun pemerintahan di Kabupaten Bulukumba, berarti Bapak Bupati sudah bisa membaca kondisi birokrasi Kabupaten Bulukumba. Oke. Pertanyaannya, tantangan apa yang Bapak Bupati dapatkan untuk mewujudkan slogan Harapan Baru dan jargon dikerja bukan cerita? Tantangan internalnya dulu,
Silakan. Tantangan internalnya saya dari sisi SDM ya. SDM-nya saya jauh dari ekspektasi saya sebelumnya ya. Dan OPD-nya saya mungkin punya skill masih dengan kalau misalnya saya udah sampaikan kalau saya harus lari 80, kamu harus dari tadi 20, kamu harus berlari, jangan diem. Ya, kalau harus kejar saya 30, 40, kalau harus berlari 50, jangan terlalu jauh. Saya mundur selangkah, kamu ikutin, tungguin kamu, jadi kamu harus jalan. Jadi untuk saya punya program itu bisa kecapai ketika dia ikutan ya. Kalau program saya ya saya dengan melihat seperti sekarang itu saya berusaha semaksimal mungkin tapi saya harus genjot ini dengan apalagi tekanan betul untuk bisa dia berlari ya. Karena waktu dengan 3 tahun 8 bulan saya diberi amanah ya seperti sebagaimana saya lihat ya. Saya juga nggak ngerti, saya cuman dengan program itu saya mungkin agak sulit, tapi saya tetap berusaha maksimal programnya saya saya kerjakan. Program itu tentu ya tidak dengan saya sendiri punya inovasi, motivasi dan kerja, tapi ini teamwork ya, teamwork bekerja. Dalam membuat satu apalagi dalam satu inovasi harus ada teamwork, harus ada apalagi asosiasi, apalagi background finansial tentunya yang mendukung, penganggaran yang cukup. Dan saya tadinya kan saya sebagai apalagi pengusaha ya, dan ini saya pikir tantangan yang lain, sekalipun sebagai pengusaha saya jauh lebih berat itu memanage satu perusahaan dibanding ini pemerintah karena saya di perusahaan itu bagaimana kalau rugi ya saya mungkin aset saya bisa disita. Kalau ini rugi atau mungkin programnya salah tidak ini bagaimana ya saya tidak ada masalah pemerintah yang rugi. Nah tentu ya saya juga bagaimana memanage supaya anggaran ini uangin rakyat ini betul-betul kena sasaran. Pastikan ini barang punya kajian dan boleh dikata saya lebih menghayal terus sampai saya mendengkur. Kadang saya pikir kalau saya ini dampak ini bisa gini, PAD-nya kita bisa naik seperti ini dan apalagi tenaga kerja bisa diserap seperti ini. Kira-kira saya bisa membayangin aja kan saya banyak melihat dari sektor bagaimana ini profesionalisme. Ketika kita lakukan dan saya kolaborasi saya sebagai government, saya sebagai pemerintah gitu loh. Nah ini yang terus karena kapan tidak ya ini tidak termotivasi ini kita punya OPD ya apalagi bekerja apa yang tentunya menjadi target kita. Nah kalau selama ini mungkin OPD-nya saya mungkin ASN bekerja ya banyak saya datang pagi sore saya pulang Reguler. Gitu. Ya reguler nggak ada target nggak ada apa-apa. Sementara saya selama itu saya selalu harus by target, by planning apa yang harus lakukan dan saya harus apalagi dengan sekian lama saya harus beresin ini pekerjaan atau sekian ini saya harus dengan volume seperti ini saya harus capai. Harus ada progres terus. Nah ini selama mungkin namanya kalau ASN barangkali ada progres seperti itu. Maaf karena ini yang menjadi perbedaan saya sebagai seorang pengusaha dan saya anggap saya pengusaha jadi pengusaha sangat berat. Ya dibanding saya di government sebagai pemerintah karena apalagi semua cost semua ya pemerintah semua negara semua sekalipun saya juga punya posisi wisata karena perusahaan saya juga bayar pajak sangat besar gitu ya. Dan ini yang jadi dilema ketika SDM-nya kita sangat apalagi rendah yang dibutuhkan sebenarnya bagaimana mereka ya SDM yang cukup untuk bisa mengimplementasikan inovasi yang saya lakukan yang saya akan buat untuk bisa ikuti iramanya gitu loh. Tanpa dia SDM tanpa ini terus untuk dia kita bisa ini gambling untuk bisa kejar saya itu saya kira sulit. Ya, ini yang menjadi eksternalnya begini ya. Kalau internal gitu ya, eksternalnya ya. Ini masyarakat ya
masyarakat ini belum paham mungkin tentang backgroundnya full dengan saya, ya. Bulukumba ini apa ya? Saya pikir apa-apa jadi kritisin, malah sendiri-sendiri aja, orang sendiri boleh kata pengusung aja sudah kritisin. Saya gini, harusnya memberikan support, memberikan masukan saja ke saya atau ke OPD-nya saya untuk ini. Jangan, enggak usah harus kritisin seperti itu, atau ajak dialog sama saya atau OPD-nya saya, ya, supaya ini barang satu visi, jangan jadi apalagi jadi dilema di pemikiran masyarakat, ya, umum, karena mungkin medsos atau mungkin di demo gitu dengan masalah itu. Contoh ya, Pantai Merpati, kan kalau kita duduk semua saya berikan pemahaman. Kalau di pantai itu tadinya bisa mungkin dengan lahan seperti itu mungkin 10 orang atau 20 orang dikerjakan mungkin ya. Tapi kalau dengan jadinya itu kan ratusan orang bisa dikerjakan atau mungkin 500-an orang bisa jadi ruang lapangan kerja terbuka lagi, ya. Dan ada PAD lagi. Nah, Bulukumba tanpa ada PAD yang seperti ini terus disupport dari pusat saya kira sulit. Dengan hanya 10% dari APBD. Iya kan jauh dari apa yang dikatakan balance, ya, tentunya, ya. Untuk bagaimana pembangunan di Bulukumba dan di 10 kecamatan 109 desa untuk mau dibangun tanpa APBD yang kita pikirkan ke depan lebih baik, ya. Ini yang harusnya, ya, masyarakat paham bahwa APBD, ya, PAD yang dia pajak yang dia bayar dan lain-lain itu untuk APBD, ya. APBD itu, ya, sekian 1,5 triliun, ya, untuk sekian besar ini Bulukumba itu jauh dari harapan dan banyak potensi yang harusnya kita bisa maksimalkan, tapi tentunya terkendala dari anggaran. Nah, tentu dari pusat ya punya batasan. Tanpa kita genjot PAD-nya kita, itu mungkin sulit ke depan untuk bisa, dan bagaimana ruang lapangan kerja untuk bisa kita buka di Bulukumba juga kalau kita tidak berikan ruang juga terbuka kepada pengusaha investor untuk masuk di Bulukumba. Itu. Dengan dengan kendala, dengan tantangan internal dan eksternal yang Pak Bupati sudah jelaskan. Bagaimana strategi menyelesaikan dan melewati tantangan internal dan eksternal itu di tahun-tahun berikutnya, Pak? Saya kira tidak sulit, masih masyarakat paham, ya, pelan masyarakat paham, adik-adik saya mahasiswa paham bahwa seperti ini, ya. Ya, ini Bulukumba insya Allah ke depan, ya, saya punya program dan progresnya terus akan saya saya berikan ke media, dan bagaimana akan pelayanan juga. Saya kira Bulukumba pertama kali akan jadi pelayan yang terbaik juga, salah satu di Indonesia. Kemarin ada penghargaan dan saya tidak merasa, saya masih belum merasa ini, saya cuma mengajak, memotivasi saja OPD-nya saya, mendorong untuk mereka jadi pelayan yang baik, karena jadi ASN, ya, ya kita dibayar negara untuk jadi pelayan, melayani semua masyarakat apa yang menjadi mereka kebutuhan yang harusnya dilayani. Nah, saya belum formasi khusus saya berikan, dan alhamdulillah sudah dapat penghargaan seperti itu pertama kali katanya. Saya juga nggak tahu. Nah, ini yang saya mungkin berikan masukan kepada semua OPD-nya saya. Dan tentu, ya, saya ke depan banyak saya bisa lakukan, tapi kembali lagi SDM-nya saya terus akan gambling, dan saya kadang harus tegas, dan saya berusaha semua, ya, bagaimana dengan dia punya disiplin ilmunya, dan adapun juga dia disiplin ilmu, saya tetap akan gambling kalau ketika dia dengan dan bayar, nanti saya buatkan by target. Yang tidak saya minta OPD-nya delete. OPD-nya delete, kalau di delete itu diganti. Kalau bidannya tidak bekerja, saya bilang OPD-nya kau ganti, karena ya indikatornya kau punya ide, ya OPD-mu yang nggak benar gitu loh. Jadi kau harus delete, kalau tidak jangan delete. Saya juga sambil evaluasi seperti itu, dan semua nanti saya beri tanda tangan nanti by target ini barang program, supaya tidak ada lagi yang kayak kemarin, ya, pembelajaran, karena saya ini belajar sendiri. Iya. Dia pemerintah jangan lupa nih. Bilang bahwa 1 tahun terakhir ini dengan kondisi Pak Bupati ini dilantik
APBD sudah diketok, Iya. dianggap ini pemanasan ini. Iya, Sambil pemanasan. membaca, ya, Sparring. sambil membaca kondisi OPD yang Iya. sebenarnya, bagaimana kondisi SDM, Iya. SDM-nya, bagaimana kondisi bagaimana sistem yang dipakai Iya. oleh mereka. Oke, Pak Bupati, ini pertanyaan selanjutnya, dengan kondisi negara kita sekarang yang diperhadapkan dengan situasi pandemi yang tidak menentu, dan ini sangat berdampak ke pemerintah daerah, dan yang paling terasa adalah pengaruh sporting anggaran yang hampir berkurang atau minimal stagnan. Pertanyaannya, Pak Bupati, dengan infrastruktur dan sumber daya ASN yang dimiliki oleh pemerintahan Kabupaten Bulukumba sekarang, apakah Pak Bupati optimis atau pesimis bisa nyatakan slogan harapan baru yang Bapak Bupati usung? Saya tetap optimis. Oke. Tetap optimis. Ya, tetap optimis dengan pacu SDM-nya saya, ASN-nya saya, OPD-nya saya, ya, yang ada gitu ya. Sekalipun itu ya bagaimana ya, terus saya gambling, ya, saya gembleng lah ya, untuk bisa terus ikuti saya. Ya, sekali lagi saya berharap ya semua OPD-nya saya terus itu untuk berlari gitu loh, mengebut, kejar saya, ya. Supaya bisa imbangin, ya, karena ini yang jadi kendala sebenarnya SDM. Udah harusnya hari ini selesai, harus menunggu sampai berapa hari-hari lagi baru dia selesai. Itu yang bikin agak lambat. Nah, tentu ya dari harapan baru punya program tidak akan bisa saya maksimalkan ketika ini SDM-nya saya tidak bisa mengikuti maksimal ya. Sekalipun saya berlari, optimis, tapi kalau ini nggak bekerja itu teamwork saya nggak saya sulit. Dan ini mimpinya saya dengan program tahun ini cukup besar, tahun depan lagi juga saya ada program lagi yang lebih besar, dan itu untuk jangka panjang. Dan saya sendiri melihat Bulukumba sangat luar biasa potensinya. Iya, itu yang saya. Potensi yang Pak Bupati bilang bahwa sangat luar biasa. Apa yang sebenarnya Bapak mimpikan untuk Bulukumba? Saya ya mimpikan Bulukumba kalau misalnya PAD-nya kita untuk sekarang cuma sekian ya, 10% dari APBD ya, tidak sampai 20%. Saya lihat ketika sebulan kemarin saya di Kindang, Kecamatan Kindang, saya melihat satu tempat ya di Donggia, melihat posisi gunung di Apik ya, berapa gunung ya, dan batas Sinjai Bulukumba, sebelah kanan Bulukumba, sebelah kiri Sinjai, sebelah kanan kiri Bulukumba, di atasnya Bantai, di Apik dan gunung. Kalau saya lihat dengan bendungan Donggia, kita bendung ini barang, kita jampung sekian juta kubik ya, saya menghayal aja di situ ya, kurang lebih 4 jam saya melihat, dan terus saya menghayal, dan malamnya saya pikir itu, dan saya kalau ini dibendung dan kita bikin pembangkit ya hidro, kita bisa maksimal itu berapa mega kita bisa supply ke Bulukumba dan bisa jual Sinjai dan Selayar. Dan kalau ini barang kita kerjakan ya tuh jauh lebih kecil ya cost-nya dibanding kita bili-bili, dibanding itu Langkeme, dibanding itu, karena saya lihat sendiri pada saat sebelum dibangun, dibanding itu Salomeko ya, itu 3 bendungan aja kalau saya lihat di Jatiluhur di Jawa ya, Jawa Barat masih jauh lebih kecil cost-nya dan berapa juta kubik, karena ini betul-betul posisinya sangat indah. Sangat efisien, ya, sangat efisien, dan jutaan betul-betul volume air, apalagi air bisa tampung sangat besar. Dan waktu itu saya sampaikan Pak Gubernur, PRT Gubernur, saya sampaikan bahwa saya ada seperti ini dan ide seperti ini, kalau saya melihat ini potensinya sangat luar biasa, dan saya melihat dalam 5 tahun ya pasca ini barang bisa ini itu sudah bisa mengangkat itu 4 kali lipat itu PAD bisa diangkat Bulukumba. Iya, karena ini dari sumbernya energi ya, tentunya hidro, listrik bisa dia cover. Kedua dia bisa apalagi 32.000 lahan sawah bisa dialiri.
dan itu bisa disetting dengan apalagi pada saat musim kemarau, dan di sini banyak 1 kali, paling banyak 2 kali setahun dia tanami, dan kalau ini biasanya itu bisa 3 kali, ya. Malah kalau program Pak Menteri itu bisa 4 kali setahun, ya dengan tentunya tapi dengan peralatan mekanisasi. Tetapi semua sawah tanpa mekanisasi memang agak sulit untuk 4 kali, ya 3 kali pun juga harus dengan mekanisasi. Tapi ya kalau ini jalan dengan mekanisasi tambah mekanisasi 4 kali bisa dilakukan. Oke lah, dengan 2 kali semua rata karena hanya ada yang 1 kali seperti daerah berapa apalagi batas Bulukumba Bantaeng sudah sisa 1 kali karena airnya udah nggak bisa dia ini serta ada hujan karena irigasinya udah nggak bagus. Nah kalau ini jadi semua dengan ya primer sekundernya semua kita bisa ini semua Gantarang, Relawala, Ujung Bulu semua ya, Bulukumba bisa semua dia cover. Dan itu saya pikir itu setelah saya melihat posisi di Google dan Kindang itu adalah jantungnya Bulukumba ke depan. Kindang ketika kita tidak jaga dan sekarang kita ada di kondisi serapan airnya yang sangat apalagi rendah, berkurang terus, dan saya melihat karena saya hanya melihat dengan kasat mata 30 tahun lalu persis saya lewat pulang lebaran ke Tanete ke Makassar pada saat musim kemarau masih bisa kita lihat airnya masih menutupi batu yang dibawa sungai Abalantieng. Pada saat sekarang musim kemarau udah susah kita lihat airnya. Jadi saya pernah tanya, coba cek datanya seperti apa. Itu dalam 30 tahun ya 6 kubik per detik itu kita punya defisit air ya dalam 30 tahun. Ini itu data dari apalagi BSDA ya. Nah, kalau ini 30 tahun ke depan lagi ya kira-kira hilang kalau hilang 6 kubik per detik lagi kurangnya kira-kira yang tersisa air sisa berapa dan berapa luas lahan yang harusnya kita dialiri Bulukumba itu pasti semakin hari semakin sulit digarap lahan persawahannya kita dan pertaniannya kita semakin sulit. Tentu sekarang kita harus lakukan untuk jangka waktu panjang program apa yang harus dilakukan, tentunya kebijakan apa pemerintah lakukan untuk Bulukumba. Nah, Bulukumba yang saya potensi akan lahan pertanian 70% saudaranya kita hidup di sektor pertanian ya lakukan dengan itu. Jadi bendungan itu akan diseriusi Pak? Saya akan seriusi itu dan saya sudah bicarakan dan Pak Gubernur sendiri ya sudah turunkan tim dan dia laporkan timnya itu laporkan ke Pak Gubernur kalau lokasi itu bagaikan bidadari katanya. Udah sana. Nah, itu mudah-mudahan ini barang itu. Iya, dia sampaikan ke saya dan dia telepon saya untuk segera di FS-nya dianggarkan di perubahan. Nah, itu dia sendiri telepon sampaikan saya langsung bahwa itu sangat cantik ya kata timnya yang turun bagaikan bidadari dan ini seriusi. Dan saya cuma melihat sekasat mata karena saya juga ada beberapa tempat di luar saya bisa lihat ya sebagaimana di Arizona yang harus bobol itu di terowongan di bawah gunung ya untuk bikin pembangkit dan irigasi masuk ke Nevada, Los Angeles itu kan air dari Arizona. Nah ini yang begitu ini kan bentuk gravitasi yang bagus sangat indah sangat apalagi berapa ini yang untuk bisa kita kendalikan. Belum lagi dengan PDAM air minum yang bisa sampai selayar juga bisa kita isi. Iya. Iya, 3 kabupaten sekitarnya kita dan Bulukumba ini baru bisa. Jadi, kita akan mau satu objek itu bisa menjadi 4 fungsi Pak. 4 fungsi. Pembangkit, Iya, pembangkit. Untuk pertanian, untuk pariwisatanya juga boleh. Pariwisata PDAM juga. PDAM-nya juga boleh. Wah, luar biasa. Itu. Oke, Pak Peti, pertanyaan selanjutnya. Selama 1 tahun, bagaimana kondisi hubungan DPRD dan pemerintah hingga saat ini? Saya rasa baik aja, termasuk saudara kita di DPR semua ya sekalipun ada kadang-kadang ada gimana, tapi saya kira mereka harus paham. Iya, saya kira paham. Dinamika tetap ada semua. Saya kira itu biasa di dalam rumah sendiri akan ada dinamika dan apalagi dengan seperti di pemerintahan. Yang tentu ya pasti ada sedikit yang kadang-kadang jadi mix ya, tapi intinya pada saat mereka paham tujuannya saya gimana untuknya merah putih intinya komunikasi. Komunikasi. Iya. Terus bagaimana strategi Pak Bupati
menjaga harmonisasi lembaga DPRD dan eksekutif ke depan? Saya tetap terus akan lakukan bagaimana akan ada aspirasinya seperti apa, dan saya lihatkan pada apa akan menu yang harusnya itu yang menjadi skala prioritas banyak seperti infrastruktur ya, saya terus terbuka dan sharing terus apa yang menjadi apa program ke depan supaya sama-sama kita ya apalagi maksimalkan untuk masyarakat punya yang menjadi skala prioritas tadi itu. Dan saya nggak ada masalah, saya terbuka sebenarnya ya untuk mereka. Oke, nih ada pertanyaan yang sedikit menggelitik Pak. Selama 1 tahun, bagaimana kondisi hubungan bupati dan wakil bupati? Oh, saya dengan Pak Wakil biasa aja, saya nggak ada masalah, dan saya sampaikan semua kepada ini saudara sekalipun ya. Saya dalam ini terus saya sharing, saya ajak semua apalagi terus untuk komunikasi bahwa kapan kita tidak fokus, kita tidak bisa capai apa yang diinginkan. Dan saya melihat ya terlalu hati-hati mungkin tapi mungkin ya seperti itu karena dia ada beban politik atau mungkin gimana. Dan satu yang saya harap untuk semua termasuk saudara saya di DPR semua, ketika kita ada beban di pundak kiri, pundak kanan, ini pasti tidak akan fokus. Kita beda, ada Gerindra, ada PAN, ada apa semua. Pada saat kita fokus untuk bagaimana berinovasi, ketika ada beban ini tidak akan bisa murni itu full ya maksimum inovasi untuk masyarakat bisa. Tetapi kalau ada tidak ada itu beban di pundak, kita lurus aja merah putih lurus, pasti kita maksimum semua apa yang kita inginkan. Itu aja. Tapi itu kembali lepas ini di pundak lurus aja ya, jangan ada beban politik. Kalau soal politik bisa berbeda, bisa ya, berwarna. Iya. Tapi kalau kita cerita soal Bulukumba, kita harus fokus sama-sama, kita harus satu. Jangan ada itu udah beda, udah soal politik semua beban semua masing-masing, silakan. Tapi ini mau bicara Bulukumba kita lurus. Iya. Oke. Dengan kondisi yang Pak Bupati sudah jelaskan, apa resep ke depan untuk mengoptimalkan kerja-kerja pemerintahan dengan duet? Ya, orang luar bilang bahwa duet maut ini. Iya. Andi Mukhtar Ali Yusuf sebagai Bupati dan Andi Edi Manaf untuk mewujudkan, nyatakan slogan harapan baru. Ya. Optimalisasi program pasti ya. Itu menjadi target saya ya. Tetapi ya teamwork-nya saya ya kembali lagi terus akan saya tarikin, akan saya betul ya tungguin untuk terus bagaimana dia berlari lebih cepat ya. Untuk tahun ini saya ada berapa banyak program termasuk gedung satu atap, pasar sentral sudah saya anggarkan gitu loh. Ya Pantai Merpati dan berapa infrastruktur yang tadinya sudah apalagi mungkin sekian saja, dan tahun ini ada kurang hampir 100 miliar barangkali saya anggarkan, dan itu saya ajarin bagaimana akan panjang jalan kita Bulukumba dan bagaimana akan anggaran maintenance setiap tahunnya harus saya simulasikan kira-kira sekian persen baru bisa gitu loh. Jadi anggaran maintenance setiap tahun tidak harus parah betul baru kita kerja, tapi sebelum ini ya kita tambal, kita maintain itu jalanan dan macam-macam seperti itu. Dan berapa gedung termasuk kantor bupati dan DPR mungkin ya kita harus sedikit benahi lah ya. Nah, untuk 18 OPD saya udah bangunkan tahun ini gedung, dan next tahun depan lagi ya OPD yang sisa untuk bisa nanti sama-sama di situ di satu atap nanti, dan di atas saya bikin sky bridge untuk bisa dia nyebrang sama-sama, dan di atas untuk food court, jadi nggak kemana-mana. Pagi sampai sore udah di situ, ya nggak bisa kemana-mana. Kau bikin apa semua meeting di situ, semua desain untuk apa semua ya, untuk 3 dimensi ruangan apa semua untuk bisa lihat seperti apa mimpi konsultan semua ada ruangan semua. Jadi silahkan ada bermimpi di sana. Ini 18 OPD sudah disatukan. Ya. Kedepannya akan disatukan semua. Satukan semua dan OPD di gedung keuangan, iya. Ini sangat berguna untuk masyarakat. Karena masyarakat nanti tidak keliling-keliling. Tidak keliling aja, nanti datang situ parkir apa semua, mau kemana, lapar naik di atas di top floor, dan di atas mau makan minum kopi,
Tidak usah keluar, nanti warung kopinya saya buatkan tempat di atas semua, kafe di atas, di top floor, di atas itu nanti di atas situ nanti ada pinisinya ya, ya ada lounge-nya, ya, malam-malam ada live music ya silakan di situ duduk. Jadi mau kerja semua dipilih. Iya. Jadi di atas ada Skybridge ya, gedung keuangan dari seberang kantor bupati nanti saya kasih nyambung di situ lapangan pemuda nanti nyebrang situ semua. Jadi ya, targetnya bisa selesai. Selesai ini tahun depan udah harus selesai. Tahun depan udah selesai, tahun depan udah selesai 18 OPD, tahun ini dikerja bulan 6. Tahun 6. Ya, lanjut lagi gedung gedung keuangan untuk sisa OPD yang masih belum. Saya kan bikin bangun semua. Iya, belakangan kantor bupati. Kantor bupati saya maintain aja dulu. Iya, gedung keuangan mau dibangun disatukan dengan di atas ya. Dengan 18 OPD tadi. Dari lapangan pemuda juga ada ya jembatan tribunnya nanti ada Skybridge ya. Masuk situ juga dan di atas di top floor di lounge itu nyebrang lagi nanti di gedung keuangan. Jadi betul-betul pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan situ. Nggak ada lagi kalau keluar. Jadi semua yang ada di situ gedung itu asetnya semua silakan. Mana buat ruko apa semua silakan semua komersilkan dan silakan fokus apa yang harus menjadi apalagi di situ anggarkan untuk programnya Bulukumba nanti kalau ketika mereka sudah jual asetnya sebagian kan kebanyakan asetnya ada gunanya. Iya. Oke, Pak Bupati. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang ada lagi varian baru yang dinamai Omikron. Iya. Bagaimana strategi Bapak Bupati akan terus menjaga stabilitas jalannya pemerintahan dan tetap menjalankan program-program besar di bidang infrastruktur dan pengembangan kualitas sumber daya ASN yang ada dengan kemungkinan besar akan adanya lagi refocusing anggaran yang besar-besaran. Saya insya Allah saya optimis ya, itulah saya keburu ya. Kenapa saya kejar minta percepat semua anggaran itu semua ya dikontrakkan supaya nanti kalau sudah dikontrakkan tidak ada refocusing lagi ya sudah dikontrakin tapi ini ya saya ngomong aja padanya. Silakan semua buang pada rekanan seperti tapi kelihatannya masih lambat, mudah-mudahan ini barang tidak jadi masalah ya, mudah-mudahan ini tidak pemerintah fokus ini pasca Omikron ini dan alhamdulillah kita lihat ya, saya perkembangan Omikron ya memang sih masif juga, tapi tidak sebagaimana Delta ya, karena melihat berapa pasien yang itu kita punya yang terpapar termasuk di sini di Rujak 9 orang yang sekeliling kita di bagian umum kemarin saya lihat itu yang agak susah mungkin yang apalagi yang punya penyakit bawaan ya itu yang agak berat tetapi ini yang tidak penyakit bawaan dan saya kira mereka dengan jaga stamina imun harus betul pertahankan yang betul-betul harus dijaga ya yang komorbid aja agak sulit kayaknya dan terus mereka harus jaga. Saya kira itu menjadi PR-nya saya, tanggung jawabnya saya bagaimana meneliti dan saya juga belajar terus bagaimana di Jawa, ikuti bagaimana di Makassar, bagaimana di Bulukumba. Jadi terus saya pelajari bagaimana di luar, di Singapura dan di Australia, bagaimana mengatasinya, terus saya berikutin. Dan ini yang alhamdulillah saya masih bisa kendalikan dan pemerintahan tetap berjalan biasa. Saya tidak liburkan sebagaimana dulu. Intinya Pak Bupati mau bilang bahwa kondisi Omikron ini tidak akan menghambat pengembangan ASN ya, pengembangan SDM ASN yang ada di Bulukumba dan infrastruktur tetap akan jalan sesuai dengan programnya. Oke, Pak Bupati, ini ada pertanyaan yang sedikit juga menggelitik. Apa bedanya mengurus perusahaan dengan mengurus pemerintahan selama 1 tahun 5 hari? Dan apakah Pak Bupati yakin dengan cuma 3 tahun lebih masa periode Pak Bupati ini semua visi misi harapan baru bisa terwujud kira-kira? Kalau mengurus perusahaan jauh lebih sulit. Oh ya? Mengurus perusahaan itu kalau rugi saya rugi. Kalau rumahku saya jaminkan itu. Ya nanti kalau dia salah saya rugi mungkin gimana rumah saya bisa disita. Mengurus pemerintah ya mengurus Bulukumba ini enggak ada saya bisa di mana. Enggak ada. Yang jelasnya ya uang APBD ada, bagaimana program, bagaimana pastikan punya kajian, betul-betul jangan bikin program itu pasal kalaupun rugi tidak maksimum tidak punya apa lagi berdampak itu rugi. Kalau sebagaimana perusahaan ini rugi saya
jaminan rumah saya nggak disita. Dan ini kalau misalnya ini berdampak dengan pribadi saya, ini berdampak dengan secara global tanggung jawab saya kepada masyarakat. Apa yang saya lakukan pasca saya diberi amanah 3 tahun sekian aja, yuk boleh kata, dan saya boleh kata 2 tahun 8 bulan aja, karena itu program saya yang saya setahun sebulan saya dilantik, saya udah nggak itu. Nah, kalau ini ya tanggung jawab yang saya jujur sama pemerintah itu bagi saya akan maksimalkan, dan insya Allah saya bilang saya lakukan yang terbaik. Saya lakukan yang terbaik untuk Bulukumba. Karena saya hanya cinta Bulukumba, saya ikutan Bulukumba. Saya hanya senang kampung saya mau lihat, saya juga mau terbangun, saya datang Bulukumba. Ya. Dan itu yang menjadi motivasi saya. Dan saya tidak menganggap saya sukses ya bagaimana. Saya kalau tidak terrealisasi, saya anggap saya sendiri gagal total. Karena saya sudah meluangkan waktu, menghabiskan semua ya pikiran saya boleh kata untuk Bulukumba. Sementara saya tidak sukses untuk berikan ini, dan tentu ya saya akan sampaikan nanti ini yang membuat saya seperti gagal, ini saya mudah, tapi saya akan berusaha semaksimal, karena ini kendala di depan mata saya udah saya tahu. Udah saya lihat gitu loh. Nah, mengurus perusahaan dengan mengurus pemerintahan lebih sulit. Nggak ada apa-apanya ngurus pemerintah. Karena semua ada regulasinya. OPD-nya semua ada. Ini kalau JM sendiri saya harus tes seperti apa, dia punya ilmu, dia punya pengalaman kerja seperti apa, dia lama bekerja sama saya. Ketika dia bikin decision, dia seperti apa, semua itu jangan sampai bagaimana ini rugi, atau mungkin ada di mereka sendiri, baik pribadi, perusahaan dalam perusahaan, ini enggak. Pemerintah enggak ada perusahaan dalam perusahaan. Cuma orang dalam sendiri yang sendiri jadi menalu, dan itu tidak ada berdampak akan bagaimana pemerintah itu baik atau enggak. Ya, hanya bagaimana bupatinya sukses dan memimpin atau tidak. Bagaimana programnya dia bisa selesaikan atau tidak. Karena Bulukumba hanya mereka lihat di depan mata aja baru dia bilang oh ini sukses, padahal ya belum tentu, ya, ada masalah banyak internalnya. Jadi dengan keyakinan itu bupati yakin. Nggak ada apa-apanya bagi saya. Saya biasa kerja kolam gede. Ya. Saya kolam biasa gede, nah sekarang Bulukumba kolam kecil. Ya. Ini yang ngomong orang sana, dan memang saya sendiri dalam hati saya. Saya kolam gede. Ya. Dan ini amanah saya betul saya akan maksimalkan. Dan saya sudah sampaikan. Untuk jadi bupati jangan mimpi jadi kaya. Enggak. Enggak boleh. Enggak mimpi jadi kaya. Kalau mau jadi kaya jadi pengusaha. Jangan lu mau jadi beli apa semua yang kamu jangan mimpi jadi kaya. Enggak bisa. Saya udah tahu. 10 bulan yang lalu kalau tidak salah. Tapi saya sempat bertanya di talk show juga di TV. Saya bertanya apa enaknya jadi bupati. Sekarang saya mau bertanya, sudah dapat enaknya jadi bupati? Belum betul. Masih saya betul belajar, masih belajar. Belum full. Ya? Belum apa benar. Tapi saya sudah lihat seperti ini, seperti yang harus kita berikan ya. Apa sih arti seorang orang hebat? Bukan orang hebat, bukan orang pintar ketika tidak membagikan ilmunya kepada orang banyak. Bukan orang kaya kalau mereka tidak memberikan apa sebagian apa yang untuk orang yang tidak mampu dia punya. Bukan. Orang yang kekurangan justru orang yang miskin seperti itu. Bagi saya. Ya. Orang yang pintar, orang yang punya cukup wawasan, bagikan kepada semua orang yang kurang cukup wawasan. Sehingga dia juga bisa cukup dan dia bisa hidupnya bisa lebih baik. Pasca Anda berikan motivasi. Bagi saya seperti itu, saya ngajarin apa yang saya pelong aja. Berikan apa yang saya bisa berikan untuk mereka memotivasi dirinya untuk hidupnya bisa lebih baik ke depan. Ya, karena mungkin saya banyak keliling, banyak lihat, banyak bekerja. Saya sebagai praktisi, sekian tahun, 30 sekian tahun saya sebagai praktisi. Saya banyak berusaha dari nol, dan saya banyak belajar. Dan eksperimen saya cukup dengan saya, cost-nya saya, bukan cost-nya pemerintah. Nah sekarang kalau saya bereksperimen cost-nya pemerintah, tapi insyaAllah cost saya, ya, cost saya bisa minim, ya, dan pemerintah bisa betul-betul minimal, karena saya sudah cukup wawasan. Sehingga cost nanti tidak sia-sia, dan betul-betul itu, ya, berdampak kepada masyarakat, karena saya sudah eksperimen sekian lama. Saya sudah banyak melihat sebelumnya. Jadi untuk saya bekerja, saya tidak bisa berproteksi kira-kira yang seperti apa yang tidak berdampak nantinya, gitu loh. Jadi kajian saya mungkin litbang tadinya mungkin dia baru mau kaji, saya sudah kaji duluan, gitu. Ya. Jadi kesimpulannya Pak Bupati mau bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Bagi orang banyak. Kalau bagi sendiri, bagi keluarga saja enggak cukup.
Seorang orang hebat bukan hebat kalau dia tidak cuma dirinya bahwa dirinya hebat. Orang hebat itu bagi orang banyak yang bisa tahu bahwa dia punya kehebatan karena dia bisa memberikan ilmunya kepada mereka, membagikan. Itu aja. Iya. Terakhir. Iya. Apa harapan Bapak Bupati kepada Bapak Wakil Bupati untuk bisa mewujud nyatakan mimpi-mimpi Bapak Bupati untuk Bulukumba yang lebih baik dari sekarang? Saya rasa harapan saya udah dia tahu seperti apa Pak Wakil, dan Pak Wakil udah bekerja seperti apa, dan mungkin kalaupun masih ada kurang, saya panggil seperti apa yang kita harus, ya karena saya udah sampaikan gagalnya Bupati, gagalnya Wakil Bupati. Itu udah saya ingatkan. Jadi gagalnya Wakil Bupati, gagalnya Bupati. Jadi kalau dia gagal berarti saya juga gagal. Dia masalah pasti. Jadi saya terus akan terus ikuti. Tetap akan support. Tetap akan support. Tetap akan support dan terus saya akan backup seperti apa yang tadinya seperti mungkin harus merah putih, harus seperti apa dan harus seperti itu. Harapan untuk teman-teman DPRD. Harapan saya untuk DPR, mari kita berpikir Bulukumba, mari kita ya lepas itu baik tendensi pribadi ketika Bulukumba kita mau bangun tanpa kita memikirkan, ya enggak? Ya. Kalau kita terblok, kalau ada PKB, ada Demokrat, ada apa semua masih ada di pundak, simpan dulu. Ya. Kalau cerita untuk Bulukumba. Kalau cerita Bulukumba, mari kita sama-sama ya, saudaraku di DPR ya, sebagai wakil rakyat dari berapa dapil, mari kita fokus, kita satukan visi untuk Bulukumba ke depan lebih baik. Tanpa itu nggak akan mungkin. Kalau tetap masih membebani, tidak apalagi menyatukan persepsi untuk Bulukumba tetap tidak akan lebih cepat kita bangun. Dan Bulukumba untuk saudaranya kita, untuk ya di DPR, untuk semua keluarganya, untuk keluarganya kita, keluarga besarnya saya kira tanpa dukungan dari mereka, saya juga tidak bisa membuat apa. Dan ini haruskan satukan visi ke depan baru Bulukumba bisa jadi. Harapan kepada teman-teman ASN di pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Saya punya harapan kepada semua ASN, ya, OPD, kadisnya saya, ya, bidangnya semua dan yang berikutnya. Jangan pernah berpikir untuk bahwa di pemerintahan saya harus seperti ini, dan saya hanya mengajak bagaimana ASN-nya saya berpikir apa yang menjadi beban, menjadi tanggung jawab ya yang pemerintah ya bebankan kita. Mari kita bekerja, mari kita berinovasi, mari sama-sama kita berbuat ya apa yang menjadi tanggung jawab untuk ini Bulukumba bisa terbangun. Apa yang menjadi beban Anda sebagai pelayan masyarakat, bagaimana melayani tanpa ada tendensi. Bagaimana memberikan pelayanan maksimum tanpa ada refund yang mungkin biasanya diharapkan, tapi murni pelayanan kepada masyarakat yang sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Anda. Itu. Dan sekali lagi saya berharap ya jangan karena Anda mungkin di-delete atau mungkin tidak diberi jabatan Anda merasa kecewa. Kemarin saya lakukan profesional dan tanpa tendensi. Silakan saya berikan kepada Bapak Jaka dan lakukan. Dan kalaupun nanti ada di dalamnya dan mungkin nanti kalau di-delete atau diganti ya dari OPD-nya ganti karena kinerjanya tidak bagus, jangan salahkan bupatinya, jangan salahkan. Anda berpikir ya enggak, bahwa seperti apa kinerjanya saya selama ini, dan batas waktu mungkin evaluasi 3-6 bulan, bulan 6 nanti saya evaluasi. Kalau Anda mungkin diganti atau gimana, mungkin Anda yang suruh ganti dirinya karena Anda sendiri yang tidak berkinerja dengan baik selama diberi masa waktu ya bekerja dengan itu. Saya kira itu yang dilakukan. Begitupun OPD-nya. Iya. Pak Bupati, harapan untuk kepala-kepala desa. Iya. Untuk kepala desa dengan potensi desanya masing-masing, semua saya kira cukup banyak. Kepala desa tentu jangan hanya berdiam dan motivasi ya semua masyarakatnya apa yang harus dilakukan dengan potensi desanya masing-masing, khususnya sektor pertanian. Kalau di desa ini potensi persawahannya mungkin atau airnya seperti apa, coba lakukan ya apa program untuk bagaimana irigasinya, saluran airnya bisa benahi. Kalau lahan mungkin tanaman jangka panjangnya, coba dengan apa yang ada sekarang tanamannya
tidak dilakukan peremajaan atau reformasi di semua di tanaman yang ada, tidak akan bisa ekonominya juga lebih baik ke depan, 3, 5 tahun, 10 tahun dan ke depan lagi. Ya, harus lakukan reformasi dan saya punya program bibit tunggul. Kalau tidak lakukan, jangan harap itu ekonominya lebih baik. Reformasi semua tanaman yang ada, karena mungkin dulu kelelawar yang tanam, seenggaknya ada tanam, tapi sekarang yang ada tumbuh besar, buahnya banyak dan mungkin ya kecut kalau mangga, ya tidak manis kalau ya mungkin apalagi ya durian. Mari dengan bibit unggul kita lakukan itu dengan apalagi yang nilainya cukup besar, cukup baik, cukup mahal, yang bisa diekspor marketnya, bisa dikirim di luar negeri, sehingga harganya bisa, pasarnya bisa stabil dan petaninya kita bisa nikmati ya kan bagaimana hasil pertaniannya. Tapi kalau tidak dengan lakukan itu tetap ekonominya tidak akan lebih baik. Saya kira itu yang. Oke. Terakhir, apa harapan Pak Bupati kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba? Harapan saya masyarakat Bulukumba tolong ya, ketika hanya berdiam diri dan selalu pikir konsumtif, sementara potensi lahannya begitu luas, tidak dia maksimalkan. Ya, saya ambil gambar kecil aja, lombok saja, cabai saja, sayuran aja, jangan tunggu mobil yang lewat. Ya, tetapi maksimalkan dengan apa yang ada kita lahannya di potnya kita dengan ya tanam lombok, tanam sayur di pekarangan kita sehingga kita tidak harus kita belanjakan duitnya kita dari mana hanya untuk itu semua. Karena banyak yang mungkin dan lain yang harus kita yang ya menjadikan yang harus kita beli mungkin yang tidak ada yang bisa kita. Tapi Bulukumba ya daerah yang saya lihat sangat konsumtif ya. Ya. Sayurnya dari Malino, Bantaeng, dari mana, semua dari luar Bulukumba. Ya sementara itu lahannya begitu luas, tidak dia maksimalkan dan itu yang membuat Bulukumba terus terpuruk. Ya, Bulukumba terus ditinggalin, ya, pergi orang yang karena orang Bulukumba sendiri karena kenapa kalau ketika di daerahnya orang dia rajin, di daerah sendiri di Bulukumba sendiri sekalipun luas lahannya dia tidak mau garap dan dia tuh merasa gengsi, malu dan ini harus dibuang jauh-jauh lupakan itu. Tinggalkan pola lama, mari kita bekerja, maksimalkan lahan yang ada, dengan lupakan karengnya kita, andinya kita, saya anaknya siapa, tapi bagaimana berbuat, bagaimana kita bekerja, dan lahan yang ada kita maksimalkan sebagai seorang petani, jangan gengsi jadi petani, ya, karena anak siapa, anak kareng itu yang harus kita lakukan, sehingga ekonominya Bulukumba bisa ke depan lebih baik. Iya, saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak Bupati. Sudah menerima Medium TV ya. Dan kita sudah mengupas dan mengulas kembali 1 tahun pemerintahan Harapan Baru. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah bicara ngobrol panjang dengan Bapak Bupati Kabupaten Bulukumba, Haji Andi Mukhtar Yusuf, yang akrab disapa Andi Uta. Ada beberapa yang saya harus garis bawah. Pertama bahwa Andi Uta belum merasa bekerja sebenarnya 1 tahun terakhir pemerintahan ini karena beliau dilantik setelah APBD diketuk. Tapi alhamdulillah ada beberapa kerja-kerja fenomenal yang dibuktikan oleh beliau dan itu dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan beliau menjabat sebagai bupati. Salah satunya adalah kendali banjir. Ya, alhamdulillah masyarakat Bulukumba sudah tahu semua. Itu pertama. Kedua, Pak Bupati sampai hari ini tetap akan menggenjot SDM ASN dan dia terkadang memang berlari cepat dan kadang dia menunggu untuk sama-sama start kembali. Terakhir, Pak Bupati berpesan kepada kita semua bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, kita akan ketemu lagi di channel Medium TV dengan tema yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.